Ada-ada aja ya, masa si Ru bisa kalah lawan anjing pas lagi main catur? Memang setelah acara masak-masak, kita bisa langsung saja dihadapkan cerita mengenai keadaan musim dingin di desa Hiraku, di mana banyak sekali permainan yang akan menghibur semua penghuninya, termasuk para anjing yang cukup pintar. Makanya, mari kita tonton pembahasan Isekai no Nobiri no Uka episode kelima. Pada awal cerita, langsung saja diberikan pandangan rumah Hiraku yang sudah selesai dibangun dengan bantuan dari para elf. Hiraku pun turut membantu dalam pembangunan, dengan menggunakan alat serba bisa yang dia punya untuk menggeruk tanahnya sampai dalam, hingga bisa membuat basement atau gudang bawah tanahnya nanti. Ketika sudah bisa masuk ke rumahnya, kita bisa melihat ruangan yang begitu luas di ruang tamunya yang bisa digunakan untuk berbincang-bincang atau bisa dibilang aula mini. Dalam dananya juga bisa terlihat kalau kamar Hiraku adalah kamar yang paling luas karena dia sudah dianggap kepala desa di situ ya. Tentu di dalam rumah itu sudah disediakan ruangan makan yang luas, dapur dalam ruangan, dan dapur yang ada di luar atau outdoor, basement yang luas, hingga kamar Ru dan Tia masing-masing. Saat melihat-lihat itulah, Hiraku ada melihat kamar yang dikunci rapat. Ketika dibuka, dia malahan bisa melihat dua kasur yang memang bisa digunakan untuk bercocok tanam atau menebar benih untuk berkembang biak. Hehe, ye boy, saatnya berkembang biak kan ya. Setelah tur rumah, Hiraku yang baru saja ingin memasak ada ditanyakan oleh Tia dan Ru mengenai apa yang ingin dia masak. Dia pun menjawab bahwa dia ingin memasak kari yang memang asing di telinga Tia dan Ru sendiri. Ketika dijelaskan sedikit, biasanya Hiraku akan memakai Roux, sebuah coklat instan untuk kari. Namun ketika dibaca itu sebagai Ru, bayangan Tia dan Ru adalah Hiraku ingin menggunakan Ru sebagai bumbu masakan dan mulai kabur dari Hiraku karena merasa si Hiraku itu mesum. Lalu mereka yang sudah menyelesaikan kesalahpahaman mereka ada diajak oleh Hiraku ke ladang yang penuh dengan rempah-rempah yang memang akan dibutuhkan untuk memasak kari. Teman-teman bisa melihat di sini rempah-rempah yang dipakai banyak banget bahan yang sering kita lihat juga di Indonesia. Karena memang kita juga kan negara rempah ya, penuh dengan makanan berempah juga seperti kari. Yang pinter di sini, rempah-rempah yang baru saja dipetik sama Hiraku itu langsung saja dikeringkan menggunakan sihir dari Tia dan Ru secara bersamaan sebagai percepatan bahan agar bisa cepat dipakai. Dan yang paling berkesan itu adalah daun ketumbar yang saat diambil sama Hiraku, para anjing langsung menghampiri karena mereka penasaran. Namun ketika dicium sama anjing itu, malah lari terbirit-birit karena tidak kuat mereka dengan bau dari daunnya. Dan hal itu memercikan sebuah keingintahuan dari si Ru dan Tia untuk bisa menghindarkan diri mereka dari para anjing tersebut. Saat semua bahan-bahan sudah selesai dikumpulkan, Hiraku langsung saja menyiapkan tempat untuk memasak dengan ditemani oleh satu elf. Mereka pun memulai untuk masak kari. Untuk kari yang akan dimasak Hiraku di sini, memang Hiraku ada memasak kari India style gitu ya. Karena di sini Hiraku itu masak daging dengan roti naan, sebuah roti khas India yang tipis-tipis itu. Dalam pembuatan makanannya pun mudah karena mirip dengan pembuatan roti biasa untuk roti naan. Namun cara masaknya aja yang berbeda dari roti biasanya. Karena roti naan dipanggang di atas panci yang dibalikan dan dibakar di panci tersebut. Ketika sedang memasak pun, memang banyak orang yang mendekat karena mencium bau dari makanan yang menggiurkan rasa lapar mereka. Dan pas kali, Hiraku yang sudah selesai masak pada saat sore hari mendekati makan malam. Tentu para anjing yang mendekat karena bau daging ada diberikan oleh Ru. Namun para anjing langsung kabur karena bau yang cukup menyengat untuk hidung mereka. Beberapa saat berlalu di mana musim sudah mau berganti di desa Hiraku. Tentu dengan datangnya musim salju, Hiraku akan menghentikan segala macam pertanian dan menunggu datangnya musim semi. Sebelum musim dingin datang, dia sudah mulai mempersiapkan banyak-banyak bahan untuk bertahan dari kerasnya musim dingin. Hiraku juga sudah meminta Zabuton untuk membuat kasur hangat untuk persiapan nanti dengan imbalan sekeranjang kentang untuk Zabuton yang akan tidur atau hibernasi pada saat musim dingin nantinya. Para elf yang lain masih melanjutkan pekerjaannya untuk membangun banyak bangunan baru yang harusnya sudah selesai sebelum musim dingin tiba agar nanti bisa dipakai langsung. Untuk Tia dan Ru, mereka bertugas untuk mengawetkan makanan dengan sihir. Di sini, sihirnya bukan langsung ke makanannya, melainkan untuk mengasapi daging agar bisa disimpan dan dipakai saat musim dingin ketika mereka sudah susah untuk berburu. Tentu, Hiraku juga sudah menyiapkan jatah makanan untuk para anjing kesayangannya juga ya. Untuk sayurannya, Hiraku udah memikirkan cara untuk mengawetkannya dengan cara memasukkan sayur ke dalam kotak yang sudah dibuat, lalu menutupinya dengan kain, dan kotak itu akan ditutupi salju selama musim dingin, yang akan bisa membantu dalam mengawetkan sayurannya yang sudah dipanen sebelumnya. Ibaratnya sih, ini tuh jadi kulkas alami gitu ya teman-teman, karena pas banget nih ya, lagi musim salju juga kan.
Saat dia sedang melakukan eksperimen pada kulkas alaminya, Hiraku ada melihat Ru dan Tia yang sedang fokus menggunakan sihir. Ada merasa penasaran sekaligus rasa iri ya, karena dia tidak bisa menggunakan sihir yang dirasa cukup berguna dalam kehidupan mereka sehari-harinya. Namun tanpa disangka-sangka, pada saat malam harinya, Hiraku dan Ru ada berbicara empat mata, di mana Hiraku udah menyatakan keinginannya untuk memakai sihir yang dianggap lebih memudahkan hidupan mereka. Tetapi Ru sebagai istri pertamanya ada menyemangati Hiraku karena dia adalah orang yang paling hebat di antara mereka. Karena Hiraku bisa hidup di lingkungan itu sendiri saja sudah luar biasa, dan hanya dirinya saja yang bisa hidup di hutan itu selama mungkin dan sendirian hingga sekarang, di mana sudah banyak yang mengikuti Hiraku untuk tinggal di situ. Apalagi dia bisa memelihara anjing inferno dan zabuton, si laba-laba besar yang cukup berbahaya di mata orang dunia itu. Saat musim dingin tiba, Hiraku sudah mempersiapkan banyak permainan papan yang akan menemani keluarga besar mereka saat musim dingin berlangsung. Hiraku ada membuat permainan papan versi yang memang jarang banget dimainkan jika di Indonesia ya. Tapi permainan papan yang lain seperti mahjong dan catur itu wah banyak banget ya teman-teman yang ada di Indonesia. Terutama memang papan catur yang setiap kali kita lihat pos kamling kampung rumah kita, pasti ada aja bapak-bapak yang lagi main catur sambil ngopi dan ngobrol. Ah, mantap! Saat Hiraku sudah selesai menjelaskan cara main reversi, kita bisa melihat Ru langsung menantang Tia untuk bermain dan berujung kalah cara terus-menerus. Hiraku yang keluar ada melihat para elf sedang bermain dan ada si Kuro yang melihat dan memberi saran untuk kemenangan salah satu elfnya. Hiraku pun kaget bahwa si Kuro itu yang padahal hewan tapi bisa mengerti peraturan permainan game yang sudah dia buat. Apalagi si Hiraku udah melihat dua anjing yang bermain catur bersama-sama, di mana ini pandangan yang aneh namun menggemaskan ya. Setelah si anjing selesai bermain, tiba-tiba ada si Ru yang malah nantang main si anjing bermain juga. Namun yang terjadi adalah si Ru yang langsung kalah dan merana di pojokan. Ya kali ya, masa kalah sama anjing kan? Setelahnya, Hiraku ada mencoba bermain dengan yang lain ketika bermain mahjong, yang berakhir pada kekalahan si Hiraku, yang memang menjadi pembuat gamenya. Setelah kalah pun, Hiraku langsung merana di pojokan bareng si Ru, yang sama-sama merana atas kekalahannya. Sekilas, kita bisa melihat Zabuton yang sedang tidur dengan imutnya, walau cuma sebentar, dan Hiraku pun ada menciptakan permainan bowling yang palangnya itu bergambar penjahat untuk memeriahkan permainan mereka. Tentu, karena di dunia itu kan jarang ada permainan. Pada musim dingin itu, orang-orang jadi tidak merasa bosan karena banyak permainan dan makanan yang cukup di desa Hiraku. Pada saat musim semi sudah tiba, Hiraku, Tia, dan Ru yang baru saja bangun tidur ada keluar rumah. Dan saat mereka sedang bersengkrama, tiba-tiba Zabuton ada memberikan peringatan bahwa ada penyusup yang datang. Tetapi ketika dilihat dari jauh, penyusup yang datang itu adalah seekor wyvern yang mulai datang mengarah ke desa Hiraku. Dan kelihatannya ingin menyerang ya. Mari kita tunggu apa yang akan terjadi pada desa Hiraku pada episode selanjutnya. Oke teman-teman, bagaimana menurut kalian yang sudah nonton animenya? Tulis komentar ya. Jika kalian suka dengan pembahasan dalam video ini, silakan di like, subscribe, dan bantu share videonya. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa lagi.